Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aini akan mereview buku dari Toshihiko Izutsu. Bukunya yang pertama berjudul Ethico-Religious Concepts in the Quran dan God and Man in the Quran. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Toshihiko Izutsu. Beliau lahir pada tanggal 4 Mei 1914 di Tokyo, Jepang, dan meninggal pada 7 Januari 1993. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana agama Zen yang sangat kental. Agama Zen Buddhisme ini diturunkan atau dimiliki oleh ayahnya yang seorang pemimpin agama Zen yang sangat militan dan ketat dalam mendidik dan menanamkan penghayatan terhadap agama Zen, sehingga Toshihiko pun mulai jenuh dan bosan dalam menghayati agama tersebut. Kejenuhannya ini dilampiaskannya dengan mempelajari berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab yang merupakan bahasa kitab suci umat Islam, Al-Quran. Toshihiko Izutsu merupakan seorang profesor yang berbakat di bidang bahasa asing dan menguasai lebih dari 30 bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Pali, Cina, Jepang, Rusia, dan Yunani. Beliau juga merupakan profesor di Universitas Keio di Jepang dan penulis banyak buku tentang Islam dan agama lain. Toshihiko Izutsu ini juga melakukan penelitian di berbagai tempat-tempat seperti Timur Tengah, khususnya Iran, India, Eropa, Amerika Utara, dan Asia, dengan penekanan pendekatan filosofis berdasarkan perbandingan agama dalam studi linguistik teks-teks metafisik tradisional. Jadi tidak mengherankan jika beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam durasi waktu 1 bulan setelah mempelajari Selanjutnya, kita membahas karir akademis seorang Toshihiko Izutsu. Beliau belajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Keio, Jepang, lalu pindah ke Departemen Sastra Inggris dan diajar oleh Profesor Junzaburo Nishiwaki. Kemudian beliau juga menjadi asisten peneliti sejak tahun 1937 setelah mendapat gelar sarjananya. Toshihiko juga merupakan dosen di Universitas Keio Tokyo pada tahun 1954 sampai 1968 dan mendapat gelar Profesor Madya pada tahun 1950. Pada tahun 1958, ia menyelesaikan terjemahan langsung Al-Quran pertama dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Terjemahan tidak langsung pertama telah diselesaikan 1 dekade sebelumnya oleh Okawa Sumei. Kemudian antara 1969 sampai 1975, ia menjadi profesor filsafat Islam di Universitas McGill di Montreal. Kemudian beliau kembali ke Jepang dari Iran setelah Revolusi 1979 dan dia menulis dengan lebih tekun banyak buku dan artikel dalam bahasa Jepang tentang pemikiran Timur dan yang dihasilkan oleh Toshihiko Izutsu diantaranya adalah Concept of Belief in Islamic Theology, Sufism and Taoism, A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts, Creation and the Timeless Order of Things, Essay in Islamic Mystical Philosophy, Toward a Philosophy of Zen Buddhism, Language and Magic, Studies in the Magical Function of Speech. Lalu ada buku Ethico-Religious Concepts in the Quran, God and Man in the Quran, Seminars of the Quranic World Tension. Kemudian kita masuk pada metode semantik Toshihiko Izutsu. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani, semantikos yang berarti memberikan tanda, berasal dari akar kata sema yang berarti tanda. Semantik adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain.
Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna atau sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh seseorang atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Lalu, semantik menurut Toshihiko Izutsu ialah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual Weltanschauung, pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Kemudian, penerapan metode semantik terhadap Al-Quran berarti berusaha menyingkap pandangan dunia Al-Quran melalui analisis semantik atau konseptual terhadap bahan-bahan dalam Al-Quran sendiri, yakni kosakata atau istilah-istilah penting yang banyak dipakai oleh Al-Quran. Nah, tahapan metode semantik ini disusun oleh Izutsu dengan terlebih dahulu menempatkan Al-Quran hanya sebagai teks atau catatan otentik berbahasa Arab dengan mengesampingkannya sebagai wahyu ilahi. Ini bertujuan agar pemaknaan terhadap kosakata tersebut dapat dijauhkan dari bias ideologi atau persepsi apapun yang dapat mempengaruhi proses pemaknaan secara murni terhadap istilah yang berasal dari Al-Quran sendiri. Di samping itu juga supaya kitab Al-Quran dapat dipahami dan dikaji secara ilmiah oleh siapapun. 3 tahapan selanjutnya ialah yang pertama, mencari makna dasar dan makna relasional suatu kata. Makna dasar menurut Izutsu adalah suatu yang melekat pada arti kata itu sendiri dan selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Lalu makna relasional adalah makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan sesuatu itu pada posisi khusus berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut. Makna relasional ini terjadi ketika sebuah kata dikaitkan dengan kata yang lain. Lalu tahap yang kedua ialah sinkronik dan diakronik. Aspek sinkronik merupakan aspek yang tidak berubah dari konsep atau kata dalam pengertian sistem kata bersifat statis, sedangkan aspek diakronik adalah pandangan terhadap bahasa yang pada prinsipnya menitik beratkan pada unsur waktu. Jadi, secara diakronik, kosakata adalah sekumpulan kata yang masing-masingnya tumbuh dan berubah secara bebas dengan caranya sendiri yang khas. Dalam hal ini, Toshihiko Izutsu membagi menjadi 3 fase, yaitu fase pra-Qur'anik, fase Qur'anik, dan fase pasca-Qur'anik. Lalu tahapan yang ketiga ialah menjelaskan pandangan keduniaan yang dimiliki Al-Quran. Nah, pandangan keduniaan ini atau yang disebut Weltanschauung merupakan langkah terakhir dan paling utama dari metode semantik Toshihiko Izutsu. Nah, pandangan ini adalah pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang penting lagi sebagai pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Dalam langkah ini, Izutsu mengajak kita mempertanyakan tentang bagaimana Al-Quran memakai kata itu dan bagaimana hubungan kata itu dengan kata-kata yang lain, di manakah posisinya, fungsinya, pengaruhnya, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas konsep etika religius dalam Al-Quran. Di sini pemahaman Toshihiko Izutsu terhadap iman menurut Al-Quran ialah yang pertama, iman sebagai lawan dari kufur. Iman menurut Izutsu merupakan lawan diametrik dari kufur, hampir sepadan dengan fasik yang dipakai juga sebagai antitesis dari mukmin menggantikan kafir. Di sini Izutsu menunjukkan bahwa perbedaan radikal antara mukmin dengan kafir
diterangkan dengan mengacu pada dua masalah penting. Yang pertama, yang mereka lakukan di dunia, orang beriman hanya melakukan perbuatan salih, sementara kafir menghabiskan hari-hari dalam hidupnya untuk menikmati kesenangan dunia. Lalu yang kedua, yang mereka dapatkan pada hari kemudian, orang beriman akan memperoleh pahala surga, sementara orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Lalu yang kedua adalah iman dan Islam. Konsep iman dan Islam merupakan salah satu dari masalah teoretik terpenting yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Nah, untuk menjelaskan konsep ini, Toshihiko Izutsu menyimpulkan bahwa ketiga konsep tersebut, iman, Islam, dan ihsan, membentuk tiga tingkatan secara berurutan. Menurut konsep agama, dengan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Lalu tingkatan pertengahan adalah iman, diikuti oleh Islam di tingkatan ketiga. Dengan demikian, setiap muhsin adalah mukmin dan setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap mukmin adalah muhsin dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Kemudian, indikator keimanan menurut Toshihiko Izutsu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu petunjuk Tuhan. Dalam Al-Quran, wahyu dipandang sebagai petunjuk bagi mereka yang mempunyai kecenderungan untuk beriman. Lalu, yang kedua ialah takut kepada Allah. Dalam Al-Quran, iman terletak pada dua konsep kunci. Yang pertama, takut kepada Allah atau takwa, dan berterima kasih atau syukur. Lalu yang ketiga ialah syukur. Syukur atau terima kasih dan takwa merupakan dua tipe reaksi manusia terhadap tanda-tanda Allah yang tepat. Memang dalam pengertian yang penting, syukur dalam Islam merupakan nama lain untuk iman. Untuk memahami ini, hanya perlu mengingat dengan menginterpretasikan kata kufur secara tepat dalam kaitannya dengan kurang berterima kasih. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah hubungan Tuhan dan manusia. Toshihiko Izutsu membagi hubungan Tuhan dan manusia menjadi 4. Yang pertama ialah hubungan ontologis. Hubungan ontologis merupakan hubungan Tuhan dan manusia yang mendasar, yaitu pencipta dan yang diciptakan, di mana Allah di sini berperan sebagai pemberi eksistensi dan wujud kepada manusia. Lalu yang kedua ialah hubungan komunikatif. Hubungan komunikatif ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikatif non-linguistik dan komunikatif linguistik. Hubungan komunikatif non-linguistik contohnya ialah seperti ayat-ayat Allah, hidayah, Tuhan, dan ibadah. Ibadah bisa kita artikan seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Lalu yang kedua ialah hubungan komunikatif linguistik. Linguistik di sini berarti verbal, yang bisa kita contohkan seperti wahyu, firman Tuhan atau kalam Allah. Lalu contoh lainnya ialah doa. Lalu hubungan yang ketiga ialah hubungan tuan hamba. Hubungan hierarki antara pencipta dan makhluk Tuhan, yaitu Tuhan sebagai tuan atau Rob dan manusia sebagai hamba. Yang keempat ialah hubungan etika. Hubungan etika di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, di mana kategori ini menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan. Lalu, kategori yang kedua ialah berbagai macam aspek sifat fundamental manusia terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, kategori yang menunjukkan prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam. Sekian presentasi dari saya tentang review buku karya Toshihiko Izutsu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum.